Selamat pagi Pak Saf, nama saya Devreston Panjaya dari kelas 9C nomor absen 6. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah judul atau bela negara untuk project Mites PKPS. Oke, komponen-komponen presentasi ini adalah pembukaan, terdiri dari salam pembuka, tepuk PPK, tujuan mengerjakan proyek, dan bagian-bagian dalam PPT. Isi dari dalam komponen prestasi ini adalah terdiri dari pengertian bela negara, latar belakang bela negara, landasan hukum bela negara, tujuan bela negara, dan manfaat bela negara. Jadi penutupnya juga terdiri dari pentingnya penamaan bela negara dan contoh kegiatan bela negara yang dilakukan oleh generasi muda. Pendahuluan, tujuan dari pengajaran bela negara untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap 2021. Sekarang, definisi bela negara menurut para ahli dan UU. Undang-undang. Berikut ini adalah definisi mengenai bela negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, Cadir Basiri. Menurut Cadir Basiri, pengertian dari bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjutan dilandaskan dengan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nomor 2, dari Darji Darmodiharjo. Menurut Darji Darmodiharjo, pengertian dari bela negara adalah dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Sedangkan definisi bela negara menurut undang-undang adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Menurut undang-undang ini, pengertian bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuh-utuhnya. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1982. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan negara Republik Indonesia dalam bab 1 pasal 1 ayat kedua mengatakan bahwa bela negara merupakan sikap dan tekad dan tindakan warga negara yang teratur, terpadu, menyeluruh, dan berlanjutan. Itulah definisi bela negara menurut para ahli dan undang-undang. Dan sekarang kita akan membahas tentang latar belakang bela negara. Bela negara merupakan kegiatan yang dilahirkan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. Masih ada persepsi bahwa bela negara adalah tugas TNI dan Polri. Sedangkan bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga yang dijiwai oleh rasa kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui upaya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya bela negara, peran yang dilakukan TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara telah mengalami masa perjuangan yang sangat panjang, mulai dari merebut dan kemudian mempertahankan kemerdekaan. Berbagai upaya bela negara juga dapat dilakukan melalui organisasi maupun individu. Upaya bela negara tidak hanya berperang, tetapi mengharumkan nama bangsa. Indonesia di luar negeri pun disebut bela negara. Oleh karena itu, ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia merupakan ancaman bagi seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, landasan hukum bela negara. Yang nomor pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang menyatakan tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan tentang pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 yang menyatakan tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 menyatakan tentang rakyat yang terlatih. Yang nomor 5, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 yang berisi tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 berisi tentang pemisahan TNI dan Polri. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 berisi tentang peranan TNI dan Polri. Dan yang paling terakhir yaitu amandemen UUD 1945 pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat
ayat 5 dan pasal 27 sampai pasal 27 ayat 3. Itulah beberapa landasan hukum bela negara di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari bela negara. Manfaat bela negara selain memiliki fungsi dan tujuan, aktivitas bela negara yang memiliki banyak manfaat dapat berguna untuk bangsa maupun negara itu sendiri. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan diantaranya adalah: nomor 1, mampu membentuk perilaku terpuji seperti jujur, adil, tegas, tepat, dan memiliki sikap peduli antar sesama. Yang nomor 2, dapat menghilangkan sifat atau perilaku buruk seperti malas, boros, tidak disiplin, egois, hingga apatis. Ketiga, melatih jiwa kepemimpinan atau leadership pada individu tertentu dalam memimpin diri sendiri maupun sebuah kelompok. Yang keempat, mampu membentuk mental dan fisik yang kuat dan tangguh. Yang kelima, dapat menumbuhkan jiwa kebersamaan dan solidaritas terhadap sesama. Yang keenam, mampu membentuk sifat disiplin dan suatu individu baik waktu, kegiatan maupun aktivitas lainnya. Dan yang ketujuh, dapat menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara serta menumbuhkan jiwa patriotisme yang disesuaikan dengan kemampuan diri. Sekarang inilah pentingnya penamaan bela negara. Yang pertama, cara membangun kesadaran bela negara terhadap generasi milenial tidak harus dengan banyak teori. Cukup contoh-contoh teladan, karena karakter generasi milenial yang dipengaruhi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi lebih mudah mengakses berbagai informasi general. Milenial punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pertahanan negara. Adapun bentuk bela negara sebagai perwujudan terhadap wujudkan pertahanan negara disesuaikan oleh situasi dan kondisi serta bentuk ancaman yang dihadapi. Karena ancaman saat ini bukan hanya ancaman militer atau fisik, tapi juga ancaman non-militer atau non-fisik, seperti persaingan global, perdagangan bebas, lemahnya SDM, sosial budaya, kemajemukan, intoleransi, nasionalisme, derasnya arus informasi yang kesemuanya itu harus disikapi dengan cermat dan bijaksana. Masa depan bangsa dan negara ada di genggaman generasi milenial. Generasi old harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan pada generasi milenial agar mereka lebih inovatif dan kreatif ke arah kebaikan. Contoh kegiatan generasi muda yang mencemirkan bela negara. Ini adalah salah satu contoh yang harus diterapkan di setiap sekolah di Indonesia. Yang pertama, menjaga nama baik sekolah dan tidak ikut tawuran antar pelajar. Bisa mengharumkan nama sekolah dengan mengikuti lomba-lomba luar negeri. Yang ketiga, mengikuti pramuka, kegiatan sosial yang ada di sekolah. Contohnya seperti kemerdekaan, pramuka, basar, atau event-event lain di sekolah. 3. Mengikuti kegiatan OSIS atau menjadi salah satu kelompok OSIS karena itu dapat memajukan sekolah dan belajar organisasi sejak awal. Dan keempat, membela teman yang tidak bersalah atau benar. Jadi kita tidak boleh membela teman yang tidak bersalah dan ataupun benar. Jadi kita harus tetap netral. Dan yang kelima, tidak pernah merusak fasilitas sekolah. Keenam, menghormati para guru dan para murid sekalian. Jadi setelah semua ini saya ingin bilang bahwa kali ini adalah tugas yang lumayan susah juga. Sekarang kita akan melanjutkan ke tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekian dari project dari saya Pak Saf. Setelah mengerjakan project ini, tujuan saya membuat pengerjakan project ini adalah untuk menyadarkan saya bahwa masih banyak hal yang harus saya lakukan untuk dapat memenuhi sifat bela negara. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, contoh kegiatan generasi muda yang mencemirkan bela negara. Banyak yang masih saya lakukan di sekolah yang tidak dapat, yaitu
kurang belajar secara mandiri, terus saya tidak banyak mengumpulkan tugas telat, nggak pernah tepat. Jadi dari tujuan dari saya membuat ini adalah agar saya dapat lebih sadar supaya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih.